satu pertanyaan lagi mungkin akan coba kita optimalkan dari mana nih? Ada dari sahabat Anike Rustam dari Batam, Masya Allah. Yang ingin ditanyakan, apa obatnya untuk jantung yang sudah dipasang ring? Penyumbatan jantung katanya, ring penyumbatan jantung. Mohon solusinya, barangkali ada pendekatan organik GSR yang bisa dilakukan. Oke. Abang jamunya masih sibuk. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi sudah terjawab ya, mungkin dengan testimoninya yang tadi ya Pak Rizal, Kang Rizal ya, Rizal Andi tadi yang Masya Allah beliau itu sudah benar-benar mau pasang ring setahu saya. Ya, tadi cerita beliau itu dan subhanallah, biiznillah akhirnya beliau yang saya biasanya selalu tanya, apakah Anda cuma minum herbal saja? Jawabannya tidak. Pasti ada perubahan pola makan. Pasti ada. Yeah. Kalau makan nggak diubah, ini semua tidak akan banyak faedah. Artinya apa? Kalau pagi, siang, malam makannya masih sama kayak sebelum dia sakit, jangan berharap banyak. Yeah. Ya. Artinya tadi beliau sempat ceritakan mulai terbiasa makan ubi kukus ya, singkong rebus segala macam gitu ya. Kemudian juga makan makanan yang katanya beliau juga penggemar kuliner ya. Itu akhirnya sekarang mulai diperbaiki pola-pola itu. Oh, ternyata itu boleh saya katakan 60% lebih kesembuhan itu akan tercapai dengan itu. Ya, jadi itu salah satunya. Jadi apa yang harus Anda kerjakan? Perbaiki pola makan. Ya, mungkin bahasa kita itu clean eating atau eating clean. Iya. Ya, jadi makanan-makanan yang sifatnya melemahkan atau memberatkan tubuh khususnya pencernaan itu di stop dulu lah, diganti. Nasi ganti sama beras coklat, beras hitam, beras merah dibatasin. Ya, kemudian makan-makan tinggi serat, ya banyak tuh ya. Kita bisa makan sayur-sayuran, ya pecel nggak apa-apa, karedok pecel boleh ya. Nggak masalah. Ya. Apalagi misalkan kacangnya tidak digoreng tapi disangrai aja, ada minyak jadinya kan. Iya, betul. Itu salah satu caranya. Ya, jadi biasakan. Maaf. Jadi alhamdulillah. Jadi biasakan dengan makanan-makanan alami yang tidak diolah, tidak diproses. Yeah. Harus ada perbaikan pola makan. Apalagi biasanya sudah pasang ring ya. Yeah. Itu akan ada obat untuk pengencer darahnya. Betul. Yeah. Akan ada obat untuk mengontrol kolesterolnya. Akan ada obat untuk melancarkan BAB-nya. Yeah. Saya tahu, karena pernah jadi dokter. Ya, berarti caranya gimana? Ya, Anda harus tetap ya mungkin kontrol sama dokter, tapi yang paling utama adalah coba cari substitusinya. Cari substitusi dari obat-obatan tadi yang bisa Anda dapatkan di makanan. Contoh, pengencer darah. Tadi kan udah jelasin tuh, ngandalin bawang putih, cuka apel yang beliau sampaikan tadi. Itu resep di hashtag saya ada di IG, judulnya resep jantung JSR. Ini juga pernah saya pakai untuk orang yang memasang yang sebut aja. Masya Allah. Ya. Itu jadi madu, kemudian bawang putih, kemudian cuka apel sama jahe. Yeah. Jadi 4 bahan ini itu diolah, itu mulai dirutinkan. Kalau seandainya Anda nggak mau ribet, nggak mau repot, perbanyak konsumsi makan bawang-bawangan untuk pengencer darahnya. Merah, putih, bombay, bawang dayak, makan semua tuh. Berarti saya makan bawang? Nggak perlu makan bawang. Bikin sup, bawangnya banyakin, airnya diminum. Iya betul kan ya. Gitu. Gampang kan? Nah itu salah satu. Kemudian serat-serat tinggi bisa Anda dapatkan dari mana? Rimpang-rimpang secara umum banyak tinggi serat ya. Kunyit, ya jahe segala macam, termasuk juga kurma juga bisa dipakai. Atau beberapa jenis serat-serat yang tinggi seperti rumput laut ya, kolang-kaling juga bisa membantu. Jadi bikin wedang yang isinya ini nggak ada di resep juga, tapi bisa Anda bikin di rumah. Air madu ya, masukin dalamnya kolang-kaling sama rumput laut. Wah. Itu juga sangat baik dalam melancarkan BAB. Atau kalau mau lancar lagi bisa juga pakai lidah buaya. Banyak banget yang bisa dipakai sebenarnya. Ya. Sedikit tahu ilmunya, Anda bisa ngolah pola makan ya. Pola makan diubah, diperbaiki sehingga subhanallah makanan tadi betul-betul berperan sebagai obat dan menjaga kesehatan. Jadi makanya ada satu filosofi atau mungkin kalimat yang disampaikan oleh Hippocrates atau Hippocrates itu dikatakan let the food be your medicine and medicine is your food. Jadi jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan. Jadi bayangkan kalau seandainya tiap hari pagi siang malam yang dimakan itu cuma sekedar memuaskan lidah. Sayang kan? Iya. Akhirnya apa? Kayak sekarang
virus ini, wabah ini, pandemi ini menjadi tempat pemberian hasil ujian iman dan imun seseorang. Subhanallah. Rapornya sekarang dikasih. Iya. Imanmu selama ini, nih. Ternyata ente belum belajar agama dengan benar. Ketakutan luar biasa dengan virus. Ternyata imunmu selama ini gara-gara apa yang kau makan selama, misalkan gitu ya. Bahasa rapotnya ngasih gurunya itu, ternyata tidak mampu mengatasi atau tidak mampu membuatmu stabil secara imun. Jadi iman dan imunnya akhirnya goyang. Masya Allah. Itu mungkin. Aduh, jadi perlu banyak-banyak istighfar ini. Dan terakhir mungkin karena kita mau masuk Ramadan sekalian, betul. Dan semoga Allah sampaikan kita di Ramadan. Amin. Ramadan ya boleh saya sampaikan atau boleh saya katakan adalah bulan iman dan bulan imun. Bulan iman, bulan imun. Bulan iman dan bulan imun. Kenapa bulan iman? Karena di bulan Ramadan kita betul-betul dipush untuk lebih banyak lagi berbuat baik, terutama beramal ibadah. Yeah. Dan iman itu tidak memerlukan makan yang banyak. Betul. Ya, sehingga selama Ramadan harusnya kita betul-betul menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk meningkatkan imunitas kita dengan tidak lagi memakan atau menggunakan pola makan seperti 11 bulan yang lalu. Iya. Ah gitu. Betul. Dan yang perlu dihati-hatikan adalah ketika buka puasanya, Dok ya. Iya. Ini kadang-kadang segala rupa menu dihadirkan karena seharian sudah puasa, padahal tetap perlu dikendalikan ya. Alhamdulillah kalau sudah punya ilmunya, kita bisa lebih leluasa untuk mengamalkan. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir ya untuk kesempatan kali ini. Dan terima kasih banyak Anda yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Mohon maaf sekali bagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat banyak tapi belum bisa kami sapa. Mudah-mudahan nanti ada majelis-majelis lain yang bisa kita saling bertukar pertanyaan dan mendapatkan ilmu lagi dari Dr. Zaidul Akbar.